Dari kelompok 10 itu ngebahas sastra Arab modern, aliran-aliran sastra Arab modern. Untuk aliran-aliran sastra Arab modern itu ada 3. Yang pertama aliran Mahjar, yang kedua aliran Diwan, dan yang ketiga aliran Apollo. Yang pertama ada aliran Mahjar tahun 1920 Masehi. Mahjar dalam bahasa Arab itu makna harfiahnya jadi Arab diaspora adalah sebuah gerakan sastra dimulai oleh penulis berbahasa Arab yang berimigrasi ke Amerika dari Ottoman, pemerintahan Libanon, Suriah, dan Palestina pada pergantian abad ke-20. Seperti para pendahulunya, dalam gerakan Nahda atau Renaissance Arab, para penulis gerakan Mahjar itu dirangsang oleh pertemuan pribadi mereka dengan dunia barat dan berpartisipasi dalam pembaruan sastra Arab. Karena itu pendukung mereka kadang-kadang disebut sebagai penulis almarhum Nahda. Para penulis ini di Amerika Selatan serta di Amerika Serikat emang berkontribusi pada perkembangan Nahda di awal abad ke-20. Khalil Gibran dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh dari penyair Mahjar atau penyair Mahjari. Disebut Mahjar karena sebagian besar penyair adalah pendatang dari Syria dan Libanon. Mereka pindah ke Amerika untuk mendapatkan kebebasan politik, kebebasan untuk mengekspresikan pikiran mereka dalam bentuk karya sastra yang dilarang di negara mereka karena kekuasaan Turki Utsmani. Penyair Mahjar atau The Emigrant Food ini tinggal di Amerika, terutama di Amerika Utara dan Selatan. Mereka datang terutama dari Suriah dan Libanon. Di Amerika Utara, khususnya di New York, terbentuk Asosiasi Sastra Arabita Al-Qalamiyah atau Liga Pena tahun 1920. Adapun di Amerika Selatan terbentuk kelompok yang dinamakan Al-Usbah Al-Andalusia atau Liga Andalusia tahun 1923. Didirikan di Sao Paulo. Kelompok Mahjar menginginkan bentuk baru yang bebas atau yang sekarang disebut Asy-Syi'r Al-Hur atau Al-Mursal dan Syi'r Al-Manthur atau pantun wazan. Tapi kadang masih berima. Langkah ini merupakan kritik terhadap sistem sastra Arab klasik yang tidak mengekspresikan dirinya dengan perasaan dan emosi, dan perlu diperbarui sejalan dengan perkembangan dunia sastra modern. Selanjutnya ada karakteristik sastra Mahjar. Di bawah ini ada tema-tema yang sering diusung oleh sastrawan Mahjar pada karya-karyanya. Yang pertama, ada percampuran unsur dinamis antara spiritualitas timur dan romantisme barat. Yang kedua, penuh nada kerinduan pada tanah air. Yang ketiga, keluhan atas perasaan asing di tempat baru. Yang keempat, fokus pada permasalahan-permasalahan politik dan sosial tanah air. Yang kelima, bertemakan humanitarisme atau kemanusiaan yang tidak mengenal batas dan perbedaan makhluk. Dan yang keenam, cinta alam. Contoh syair pada aliran Mahjar. Ini dari Qasidah Al-Muwaqib. Boleh dilihat aja. Di dalam hutan tidak ada kesedihan, tidak. Ini syair ya, dibaca aja deh, dilihat. Ciptaan Gibran Khalil. Gibran, awal tahun 1919. Yang kedua ada aliran Diwan tahun 1921 Masehi. Ini bisa dilanjutkan oleh teman saya Zilda. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Aliran Diwan
tahun 1921 Masehi. Sekitar tahun 1921 Masehi, Al-Aqdad dan Syukri menerbitkan sebuah buku berjudul Divan in Literature and Christie and Diwan fi Al-Adab wa Anak, yang melahirkan sebuah kelompok yang kemudian menamakan dirinya aliran Diwan. Kelompok kelahiran Mesir dipimpin oleh 3 sastrawan. Yang pertama, Abdul Ar-Rahman Syukri tahun 1886 sampai 1958. Yang kedua, Abbas Mahmud Al-Aqdad 1890 sampai 1949. Dan Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazini 1890 sampai 1949. Ketiganya diwarnai dengan romantisme dan sastra Inggris, terutama karya Hazlitt dan Coleridge. Kemunculan kelompok ini merupakan kritik dan reaksi untuk aliran klasik yang berkembang saat itu dan mengukuhkan aliran romantisme yang bermula dari Khalil Mutran, yang kemudian didukung oleh penyair diaspora Arab dan Amerika, khususnya yang bergabung dalam Al-Rabitah Al-Kalamiyah. Syukri mengkritik Syauqi dan Hafiz, mengatakan bahwa karya mereka terbatas untuk bentuk penyerupaan yang sudah ada. Dia menjelaskan bahwa puisi adalah ekspresi emosional dan cinta rasa adalah elemen penting yang mendefinisikan karakter puisi. Hal ini tidak luput dari perhatian para penyair Arab dari aliran sebelumnya, karena mereka hanya mengikuti karakter puisi yang sudah ada. Beragam upaya dilakukan oleh kalangan noe klasik dalam menumbuhkan inovasi dianggap tidaklah berpengaruh untuk kemajuan kesastraan Arab modern, apalagi kelompok ini terlalu terikat dengan tradisi. Untuk itu, Abdul Ar-Rahman Syukri tahun 1886 sampai 1958, Abbas Mahmud Al-Aqdad 1890 sampai 1949, dan Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazani 1890 sampai 1949 itu termotivasi dengan menggunakan puisi Khalil Mutran, seorang pencipta mahjar penganut paham romantisme yang dianggap menjadi penghancur pola qasidah karena ragam puisinya yang lebih bebas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Secara lebih terperinci, kritikan yang dilontarkan Diwan terhadap beragam upaya non-klasik dalam mengembangkan sastra Arab modern dapat dikemukakan sebagai berikut ini, yaitu 1. At-Tafaqquk, karya sastra yang dihasilkan para penguasa non-klasik di dunia itu tidak memiliki kesatuan tema. Nah, yang kedua ada Al-Jalah. Upaya yang dilakukan neoklasik justru membuat makna puisi menjadi rusak karena berisi sesuatu yang bombastik. At-Taqlid, karya yang dihasilkan neoklasik tidak lebih dari pengulangan apa yang sudah dilakukan oleh para sastrawan sebelumnya. Yang ketiga ada aliran Apollo tahun 1932 Masehi. Aliran Apollo tahun 1932 Masehi. Perintis dan penggagas aliran ini adalah Ahmad Zaki Abu Shadi tahun 1892 sampai 1955. Dia adalah seorang dokter dan ahli bakteriologi yang tinggal lama di Inggris dan Amerika. Ia mempelajari sastra Inggris dan Prancis secara ekstensif, terutama Keats, Shelley, Wordsworth, Dickens, Albert Bennett,
dan Jechia. Sekembalinya ke Mesir, Abu menerbitkan majalah yang disebut Apollo dan 2 bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris dan Arab, dan di antaranya berupa karya-karya puisi. Apollo adalah nama dewa puisi Yunani. Panggilan Apollo menjadi inspirasi bagi para sastrawan selain Abu Syadi dan Said Ibrahim. Aliran Apollo berusaha untuk menyatukan penyair dan memberi mereka wadah untuk mengembangkan dan memperluas bakat mereka. Jika modernisasi aliran diwan memunculkan banyak puisi dan prosa, maka modernisasi aliran Apollo telah melakukan lebih banyak konsep tentang karya-karya lainnya. Menurut Abu Syadi, Apollo memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mengangkat puisi Arab dan mengarahkan kegiatan penyair menjadi lebih baik. Yang kedua, mendukung kebangkitan kembali karya seni di dunia puisi. Yang ketiga, mengangkat derajat puisi. Yang keempat, mempererat persatuan antar puisi. Yang kelima, mencegah monopoli dan menciptakan kebebasan puisi. Aliran Apollo memiliki karakteristik, khususnya pada puisi. Yang pertama, puisi sentimental atau curahan hati, namun dengan ragam puisi yang unik berdasarkan faktor lingkungan, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, puisi tentang alam karena kecintaan penyair Mahjar dan aliran romantisme dengan menggambarkan sikap dan kondisi mereka terhadap kehidupan manusia. Dan beberapa penyair mengungkapkan kegagalan mereka dengan menggunakan wanita dan kemudian mengklasifikasikan mereka sebagai orang yang sembrono, kurang mempertimbangkan dia suka berkhianat. Terus puisi bebas dengan irama, dan yang terakhir, beberapa penyair mengungkapkan perasaan dan cinta dengan mengungkapkan penggalan subjektif mereka. Syukron, Ana kembalikan ke Diva Salsa. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10. Langsung aja ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand. Atau kalau nggak mau on mic, boleh chat Zoom. Kalau 1 menit nggak ada yang nanya, saya tutup ya. Oke, teman-teman, udah 1 menit. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang udah nyimak, yang nggak nyimak juga, makasih juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran ya
Niva dan Zilda atas presentasinya. Kian boleh leave karena nggak ada staffnya. Boleh langsung leave aja ya.